Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali pada Renungan Malam Rabu 16 Agustus 2023. Marilah kita membuka Renungan Malam kita malam ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menenun kami dalam rahim ibu kami masing-masing dan melahirkan kami ke dalam dunia, memanggil dan memilih kami untuk mengabdi dan melayani-Mu melalui tugas dan pekerjaan yang Engkau embankan atas pundak kami, dan Engkau juga telah memberi batas hidup kami masing-masing. Kami bersyukur atas rahmat hidup yang telah Engkau berikan kepada kami, dan semoga kami mengisi hari-hari hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami Kau perkenankan memandang tanah air surgawi, sebagaimana Engkau perkenankan Musa hamba-Mu yang setia kepadamu memandang tanah terjanji sesuai dengan janji-Mu kepadanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan suci untuk renungan malam ini saya ambil dari kitab Ulangan bab 34 ayat 1 sampai 12. Pembacaan dari kitab Ulangan. Pada waktu akan meninggal, naiklah Musa dari dataran Moab ke pegunungan Nebo, yakni puncak Pisgah, yang berhadapan dengan Yeriko. Di sana Tuhan memperlihatkan kepada Musa seluruh negeri Kanaan, daerah Gilead sampai kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Soar. Dan bersabdalah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah pada Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Engkau boleh melihatnya dengan matamu sendiri, tapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu tutuplah usia Musa, hamba Tuhan di sana di tanah Moab, sesuai sabda Tuhan. Ia dikuburkan oleh Tuhan di suatu lembah di tanah Moab, di hadapan Bet Peor, dan sampai hari ini tidak ada orang yang tahu kuburnya. Musa berumur 120 tahun ketika ia meninggal dunia. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu, dan Yosua bin Nun dipenuhi dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah menumpangkan tangan atasnya, sebab orang Israel taat kepada Yosua dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi tiada lagi seorang nabi yang bangkit di antara orang Israel seperti Musa, yang dikenal betapa hebatnya, yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Betapa hebatnya segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Musa atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan semua pengawalnya serta seluruh negerinya. Betapa hebatnya segala perbuatan megah dan tindakan dahsyat yang dilakukan Musa di depan seluruh bangsa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tema renungan malam ini saya beri judul, Orang benar disayang Tuhan, hari matinya ditangisi dan kebaikannya diceritakan. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, berbicara tentang orang benar tentu saja mengundang banyak diskusi dan pertanyaan seperti ini. Dari sudut pandang apa dan dengan kriteria apa saja yang kita pakai untuk menentukan seseorang disebut sebagai orang benar? Kitab Ulangan yang kita baca dan renungkan malam ini berkisah tentang sosok orang benar di hadapan Allah dan manusia. Sosok itu dipilih oleh Allah sejak bayi dan dipanggil untuk membawa keluar bangsa Israel ketika menjalani hidup sebagai pengembala kambing domba mertuanya yang bernama Yitro.
setia memimpin bangsa Israel meskipun bangsa itu suka mengeluh dan memberontak. Pribadi yang selalu dekat dengan Allah dan menjadi tempat keluhan bangsa Israel sekaligus corong Allah jika ada pesan Allah bagi bangsa Israel. Pribadi yang tidak mudah putus asa walaupun seringkali hatinya dilukai oleh tingkah laku orang Israel yang jahat. Bukti bahwa Musa orang benar di hadapan Allah itu terungkap dalam beberapa hal, yakni pertama, Allah menyertai dia dalam siara orang-orang Israel di semua perjalanan. Kedua, mengaruniakan umur yang panjang kepadanya, yakni 120 tahun. Dan dalam usia yang demikian Musa masih tampak sehat dan kuat, di mana matanya masih melihat dengan baik dan raganya masih kuat hingga mendekati hari dan jam kematiannya. Sebagai orang benar, maka sebelum kematiannya tiba, Allah memperkenankan dia untuk memandang seluruh negeri Kanaan, mulai dari daerah Gilead sampai lembah Yordan dan Yeriko yang adalah kota pohon kurma sampai Soar, yang merupakan kota-kota Kanaan yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang orang Israel. Kota-kota yang akan diberikan kepada keturunan mula, demikian Tuhan bersabda. Semua itu hanya bisa dilihat dari puncak Pisgah di pegunungan Nebo. Bukti lain bahwa Musa orang benar di hadapan Allah dan manusia adalah orang Israel berduka dan menangisi kematiannya selama 30 hari. Dan semua perbuatan baik dan segala mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan mulai dari Mesir dikagumi, dipercayai dan diceritakan oleh keturunannya. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, sebagai orang Kristen kita perlu hidup sebagai orang baik dan benar dalam keseharian hidup kita, mulai dari dalam keluarga, KBG, lingkungan, stasi dan paroki, serta selalu setia kepada Allah dengan hidup sesuai ajaran kitab suci dan tradisi gereja. Punya waktu untuk Tuhan yang menyata dalam doa, ibadah, dan ekaristi. Kita juga perlu belajar dari sosok Musa, orang pilihan Allah, sehingga hidup kita selalu berbuah kebaikan dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Marilah berdoa. Allah sumber kemerdekaan, tak lama lagi kami akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, bangsa kami yang berusia 78 tahun. Semoga dengan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara dan bangsa kami yang akan tiba, kami semakin dimampukan untuk terus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal baik dan benar, agar Indonesia semakin terus melaju untuk maju dalam persaingan di tengah dunia yang semakin maju saat ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian dan semua orang yang sedang mempersiapkan diri untuk perayaan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-78, serta tidur dan istirahat kita sepanjang malam ini dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati.